Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamsu yuftir shaim wal ghibatu wa namimah wal kazib wal yaminu kazibah wan nazru bisawm. Hadirin para jamaah dimanapun pun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan 1440 Hijriah, yang dimana Ramadan adalah bulan yang sangat diidam-idamkan oleh para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya Ramadan adalah bulan dilipatkan ganda pahala kita. Ramadan diturunkannya Al-Quran, di Ramadan diturunkan rahmat, Ramadan diturunkan maghfirahnya Allah, dan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya ada malam yang mulia, itu malam Lailatul Qadar. Para hadirin dimanapun Anda berada, kita sudah mengetahui dari bab-bab fikih bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Ini versinya Imam Syafi'i. Yang pertama, niat fikul yaum, niat setiap hari, setiap malam, di malam hari dari mulai maghrib sampai masuknya subuh, sebelum masuknya subuh. Yang kedua, rukun puasa itu adalah mencegah daripada pembatalan puasa. Yang insya Allah yang akan dibahaskan di sini yaitu pembatalan puasa. Batal puasa ini ada dua kategori. Pertama, disebabkan pahala itu sehingga kita harus mengkodoknya di bulan Ramadan, seperti kita makan, minum, atau misalnya melakukan pemurtadan, atau melakukan hal-hal yang bisa merusak zatnya puasa, sifat zatnya puasa. Ada juga kata Rasulullah, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, tetapi bukan zat puasanya. Maka ketika ini kita melakukan yang pertama seperti makan, minum, atau lainnya, itu batal puasa itu, maka kita wajib mengqadha di bulan Ramadan. Dan kita tidak boleh makan, tetap harus menahan sampai menjelang waktu berbuka. Yang kedua, kata Rasulullah, ada yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasa zatnya tidak batal, tapi tidak mengandung pahala. Mereka cuma mendapatkan lapar dan haus dan dahaga. Yang pertama, al-ghibah. Pertama, ghibah, bergosip yang bisa memperbanyakkan masalah orang lain. Ini yang sering kita dengar di kalangan-kalangan, bukan cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga sering, bahkan kalangan-kalangan remaja yang di kafe atau lainnya. Bahkan ada ibu-ibu mungkin di teras, bapak-bapak mungkin di tempat kerjaan. Itu ghibah, menceritakan aib orang walau karena sodikon, walaupun itu benar. Ghibah ini luar biasa, seperti kita memakan daging teman kita sendiri. Itu ghibah. Maka jangan isikan waktu luang kita, apalagi bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan, itu ghibah. Apalagi ibu-ibu, maaf ibu-ibu ya, menggunakan baju tidurnya, bahkan sebagian masih menggunakan baju mandinya. Masih sempat mereka menceritakan aib saudaranya di tempat pemandian, di teras-teras, di toko-toko dan lain-lain. Maka di bulan Ramadan ini jangan lakukan perkara yang namanya ghibah, gosip. Bukan cuma hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita tidak boleh untuk menceritakan, memisahkan aib. Yang kedua, namimah adu domba yang luar biasa ya. Yang sering kita dapatkan al-fitnah itu, fitnah
dilomba Masya Allah. Sehingga permasalahan itu makin awalnya kecil menjadi besar. Itu adu domba itu luar biasa. Adu si A mengaduhnya, si A ini ngomong ke si B, si B, kata udah si C ini ngomongkan ini nih, kita menghampiri si C, ngomong lagi kepada si C, kata udah si B ini nyerita aib ke sini, sehingga mereka pun menjadi retak bukan mereka. Itu gara-gara kita. Tenang. Maka di bulan Ramadan ini jauh cara seperti itu. Kedua, ketiga, wal kazib, berbohong. Maka dalam sebuah hadis terangan, ketika seseorang itu berbohong, maka malaikat rahmat itu menjauhkan berapa ribu mil dari tubuh mereka, dari kita yang berbohong. Maka rugilah orang yang berbohong. Walau kana sadiqan, berbohong itu ceritalah yang waktu itu pahit untuk diceritakan. Keempat, yang keempat itu sumpah palsu. Sumpah palsu yang dimana wal yaminu kazib, wal yaminu kazibah, itu sumpah palsu. Sumpah palsu, jadi saksi palsu. Bahkan banyak yang di luar sana demi cuan mereka disogok, demi cuan mereka bisa membalak balik fakta, sehingga fakta itu bisa menghancurkan orang yang benar. Maka pengajaran sekarang ini bukan mencari lagi mana yang benar atau yang salah, tetapi menjadi harus menang dan siapa yang kalah. Maka orang itu nanti asfali minan nar, itu paling bawah dari bawah di neraka. Yang ketiga, yang lima, wan nazru bisahwah, melihat kita dengan pandangan-pandangan yang haram, melihat kita dengan pandangan-pandangan syahwat. Maka para kaum wanita, mohon di bulan Ramadan ini ataupun di bulan Ramadan, jagalah etika kalian ketika berpakaian. Terkadang kami sebagai laki-laki bukannya mau, tapi terkadang sudah di depan mata. Pakai motor, di depannya ada adik-adik yang pakai bajunya na'udzubillah, bahannya nggak cukup, tutup ke bawah, atasnya terbuka, tutup ke atas, bawahnya yang terbuka. Maka itu bisa mengumbarkan syahwat, mengubarkan aurat, itu bisa memancingkan syahwat laki-laki. Maka pergunakanlah pakaian yang layak dipakai oleh seorang wanita. Jangan sampai kalian menghilangkan mar'ah kalian sebagai wanita. Begitu juga dengan laki-laki, dengan menggunakan pakaian-pakaian terbuka aurat, pakai boxer, hanya pakai baju dalam aja, sehingga tubuhnya kelihatan dari luar. Itu soalnya bukan cuma laki-laki yang wan nasru bisawah, perempuan pun bisa melihat pandangan itu dengan pandangan syahwat. Maka di bulan Ramadan ini kita bisa menjauhkan perkara yang lima ini. Pertama, ghibah. Kedua, namimah. Ketiga, al-kazib. Keempat, wal yaminu kazibah. Yang kelima, wan nazar bisawah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan 1447 Hijrah ini Allah lipatkan berganda pahala kita, Allah memudahkan rezeki kita, keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf, saya minta maaf. Pada Allah saya minta ampun. Itu kehidupan memang dari saya sendiri, Al-Fakir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.